Pengadilan Militer 315 Kupang itu kembali menggelar sidang lanjutan soal kasus kematian Pradaluki pada Selasa 4 November. Sidang pada minggu kedua ini menghadirkan sejumlah saksi, dengan yang terbaru merupakan mama angkat dari Prada Lukinamo yang menjadi saksi ke-10. Pada saat memberikan pernyataan, mama angkat Prada Luki mengungkap adanya sejumlah kejanggalan mengenai kondisi terakhir Prada Luki. Mama angkat tersebut mengaku ada perbedaan kondisi luka antara saat terakhir kali almarhum di rumah sakit dan ketika dijenguk di rumah sakit. Menurutnya ada luka tambahan pada tubuh korban selepas dijenguk, yaitu di bagian punggung dan juga dada. Mama juga bersaksi bahwa bagian dada dan perut korban itu tampak memar saat di rumah sakit, bahkan kulit punggungnya terkelupas seperti bekas cambukan. Saksi mengaku sempat mengolesi tubuh almarhum menggunakan minyak nonamas untuk meredakan luka. Selain mendapati luka tambahan, saksi juga mengaku bahwa ia dilarang oleh rekan-rekan satu letting almarhum untuk mengambil foto ataupun video kondisi tubuh Pradaluki selama dirawat. Kemudian tidak lama setelahnya, Pradaluki sempat dirawat di ruang ICU pasca kondisinya menurun drastis. Dokter pada saat itu menerangkan bahwa kondisi Pradaluki sudah sangat buruk dengan paru-paru dan ginjal korban yang dinyatakan rusak. Untuk informasi selengkapnya terkait sidang lanjutan ini, kita sudah terhubung langsung dengan jurnalis Pos Kupang, yaitu rekan Esti Wuka. Selamat malam Tribuners, saya ST Ukak melaporkan langsung dari Pengadilan Militer 315 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini sidang kelanjutan kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Lukinamo masih terus berlangsung sejak pagi hari tadi. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan dengan total 7 saksi pada hari ini, 5 diantaranya hadir secara langsung dan 2 saksi lainnya hadir melalui telekonferensi. Para saksi yang dihadirkan pada hari ini yakni Letda Infantri Roni Setiawan, Prada Aprianus Lake, Prada Eugenius Kin, Pratu Petrus Kanisiswae, Maria Arselina Made, Dr. Kandida Bibiana Uga, dan Dr. Gede Rastu Adi Maharta. Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Mayor CHK Subiatno dan didampingi 2 hakim anggota lainnya yakni Kapten CHK Denis Karolna Pitupulu dan hakim anggota lainnya Kapten CHK Sainal Arifin Anang Yulianto. Pada siang hari tadi, tepatnya setelah jeda makan siang, pada pukul 13.15 waktu Indonesia bagian tengah, sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi yang menghadirkan mama angkat dari almarhum Pradaluki yakni Maria Arselina Made. Mama angkat dari almarhum Pradaluki sendiri juga mengaku baru tiba di Kota Kupang pada hari Senin sore kemarin. Maria tidak hadir sendiri, namun ia didampingi oleh tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang hadir langsung dari Jakarta dan mendampingi beliau pada sidang hari ini. Maria dalam sejumlah persidangan tadi menampilkan sejumlah fakta yang terjadi, yakni ia tidak mengenal wajah-wajah dari 17 terdakwa yang hadir pada hari ini. Ia juga menyampaikan bahwa mengenal almarhum Pradaluki tepatnya pada minggu kedua bulan Juli tahun 2025. Perjumpaan mereka terjadi pada saat Maria mengambil sisa-sisa makanan di tempat di mana almarhum Pradaluki bertugas. Maria sendiri juga menyampaikan tepatnya pada tanggal 28 Juli 2025 pada pagi hari almarhum Pradaluki mendatangi rumahnya, namun pada saat itu ia tidak ada di rumah. Namun sesampainya ia di rumahnya, almarhum Pradaluki menyampaikan bahwa ia mengalami pemukulan oleh para senior dan menunjukkan sejumlah luka yang ada pada punggung almarhum Pradaluki. Maria sendiri juga menyampaikan dan menanyakan kepada almarhum Pradaluki siapa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadapnya, namun almarhum Pradaluki sendiri mengaku bahwa ia dipukul oleh para senior. Maria juga menanyakan siapa pelaku yang memukul almarhum Pradaluki, namun almarhum Pradaluki sendiri hanya menyampaikan ia dipukul oleh senior tanpa menyebutkan identitas dari para pelaku. Dalam pertemuan tersebut, almarhum Pradaluki juga meminta untuk dibikinkan teh manis dan ia meminta kepada mama angkatnya untuk tidak menyebutkan keberadaannya kepada siapapun.
Maria juga menjelaskan posisi-posisi luka yang ada pada tubuh dari almarhum Pradaluki sendiri berada tepatnya pada punggung ke arah pinggang, pipi sebelah kanan, bengkak, luka bekas cambuk di lengan kiri, kanan maupun juga paha. Mama angkat dari almarhum Pradaluki sendiri juga membangun komunikasi dengan orang tua kandung dari almarhum Pradaluki, dan pada saat almarhum Pradaluki dirawat di rumah sakit, ia meminta kepada orang tua kandung dari almarhum Pradaluki yang berada di Kupang untuk datang langsung ke rumah sakit dan melihat secara langsung kondisi dari almarhum Pradaluki. Pertemuan selanjutnya Maria dan almarhum Pradaluki terjadi pada saat ia bertemu almarhum Pradaluki yang sudah dirawat di rumah sakit, baik di ruang biasa maupun saat berada di ICU. Ia juga melihat bahwa bekas-bekas luka dari almarhum Pradaluki sudah begitu banyak dan berbeda dari terakhir yang ia bertemu dengan almarhum Pradaluki sendiri. Mama angkat dari almarhum Pradaluki sendiri juga memberikan informasi kepada mama kandung dari almarhum Pradaluki bahwa untuk datang ke rumah sakit dan melihat kondisi dari almarhum Pradaluki, karena pada saat itu kondisi dari almarhum Pradaluki sudah tidak sadarkan diri. Maria juga mengungkapkan bahwa ia mendapat penjelasan dari salah satu dokter saat berada di ruang ICU bahwa kondisi dari almarhum Pradaluki sendiri yang mengalami gagal fungsi terutama pada bagian organ-organ di dalam tubuhnya. Pada hari ini pemeriksaan saksi khususnya untuk mama angkat dari almarhum Pradaluki sendiri cukup panjang dan selesai tepatnya pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, dan dilanjutkan menghadirkan 4 saksi lainnya yang saat ini masih sedang berlangsung di dalam ruang sidang Pengadilan Militer 315 Kota Kupang. Pada saat ini juga sidang masih terus berlanjut meskipun waktu sudah menunjukkan tepat pada pukul 19.00 WITA, dan masih banyak masyarakat maupun keluarga dari almarhum Pradaluki serta awak media yang masih hadir dan terus untuk mengikuti dari kasus sidang penganiayaan terhadap almarhum Pradaluki. Demikian yang saya sampaikan, kita kembali ke studio. Tahu ya. Kemudian tahunya setelah tanggal 28 pagi hari. Jam berapa itu kira-kira Ibu? Tanggal 28? Sekitar jam 7. Jam 7 pagi. Iya. Jam 7 pagi ya, tanggal 28 Juli 2025 sekira pukul 07.00 WITA ya. Iya. Dia datang ke rumah Ibu. Dia datang ke rumah Ibu. Saksi. Iya. Ibu ada di rumah ketepatan pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Ibu ada di mana? Pergi antar anak sekolah. Pergi antar anak sekolah ya. Ibu pergi antar anak sekolah. Terus siapa yang ada di rumah? Tidak ada. Oh, tidak ada. Iya. Tidak ada. Terus dia menunggu di mana? Di luar atau langsung masuk ke rumah? Langsung masuk rumah. Kebetulan saya pergi, pintu saya tidak kunci, saya hanya tutup saja. Ibu antar anak sekolah, almarhum masuk ke rumah ya? Iya. Masuk ke rumah ya? Iya. Karena sudah kenal ya? Iya. Sudah seperti ibu angkat katanya ya? Iya. Betul. Masuk ke rumah, kebetulan rumah tidak dikunci toh? Tidak dikunci. Setelah itu ibu pulang dari antar anak sekolah. Pulang langsung ke rumah. Iya. Kira-kira jam berapa itu? Jam 7 karena saya antar anak itu sebelum jam 7. Oh, sebelum jam 7. Ya berarti jam 7 itu ya. Iya. Ibu pulang ke rumah. Terus ibu masuk. Almarhum yang bukakan saya pintu. Oh, terus? Terus ibu? Coba ceritakan. Waktu itu kan almarhum yang bukakan saya pintu, terus saya langsung tanya. Saya bilang, Ibu kaget. iya, saya kaget. Saya bilang, kenapa ke sini? Terus? Terus Luki langsung buka baju, kasih tunjuk. Almarhum langsung buka baju. Iya. Tapi ibu tanya dulu sebelumnya. Langsung buka baju. Sebelumnya tanya kenapa kembali. Iya. Terus apa kata almarhum? Waktu itu almarhum mengatakan, Mama beta dipukul. Mama, sebentar. Mama beta dipukul.
Beta dipukul. Iya. Terus ibu tanya siapa yang pukul? Tidak. Saya tanya jawab senior. Senior. Dikasih tahu nggak namanya? Waktu itu tidak kasih tahu. Hanya bilang senior. Iya. Senior ya. Itu di mana? Itu di kamar atau di ruang tamu atau di mana itu ngobrolnya ibu? Di ruang tamu. Ngobrolnya di ruang tamu ya. Iya. Ngobrolnya di ruang tamu. Pintu ditutup. Ditutup. Iya, pintu tutup ya. Pintu ditutup. Terus selain itu, apalagi yang almarhum ceritakan kepada ibu saksi? Seingat ibu saksi. Waktu itu tidak cerita. Hanya almarhum minta teh. Oh, minta teh. Iya. Minta teh. Lagi minta apa? Minta apa? Minta dibuatkan teh ya? Iya. Dibuatkan teh. Teh apa ini? Teh manis? Teh manis. Ya. Terus apa lagi diminta almarhum? Hanya almarhum bilang, Mama jangan kasih tahu kalau Luki ada di rumah. Dia minta sarapan nggak? Sempat minta sarapan? Makan? Belum. Belum. Iya. Nah, terus dia cerita? Tidak cerita. Enggak, dia minta minum teh. Setelah itu ibu saksi membuatkan teh. Iya. Buatkan teh, terus kembali sambil kasih almarhum minum teh. Iya. Setelah itu ada bercerita apa? Waktu itu almarhum sendiri di rumah. Saya bilang, Luki di sini dulu. Mama pergi cari mama yang satu. Kebetulan mama yang satu juga kenal almarhum. Oke, siapa itu mama yang satu? Itu Mama Fatima. Tetangga juga? Iya. Oke, berarti ibu pergi cari mama yang satu. Iya. Dompung rumah jauh ke Sonde? Lumayan. Wih, lumayannya nih berapa jauh kira-kira? Sekitar 10 menit kalau saya jalan tuh. Jalan kaki. Oh, ada sekitar 400-500 meter? Iya. Oke. Berarti ibu saksi pergi ke sana. Iya. Nah, sesampai di rumah mama yang satu, ketemu Kosonde. Ketemu. Terus, ibu ada cerita apa? Itu saya hanya minta tolong untuk bantu saya kompres almarhum. Kompres almarhum. Kompres almarhum. Kenapa bantu kompres almarhum? Karena waktu itu saya kan tidak biasa lihat orang begitu, jadi saya panik. Oh, apa yang ibu saksi lihat dengan almarhum itu? Yang ibu saksi lihat ada apa? Dia punya belakang ini sudah luka-luka semua. Oh, dia buka baju. Iya. Dia kasih lihat. Iya. Dia bilang tadi beta ini ada pukul senior. Iya. Dipukul senior. Iya. Yang ibu lihat ada luka-luka. Iya. Ada luka-luka di mana ibu? Luka-lukanya. Belakang sini tuh sampai di pinggang ini. Oh, belakang sini tuh punggung. Iya, dari punggung. Ini. Pundak Sonde. Punggung. Punggung. Luka-luka di punggung. Di mana lagi? Di pipi sebelah kanan tuh bengkak. Ini di punggung sampai ke pinggang. Iya, sampai di sini. Pinggang ya? Iya. Luka-luka di punggung sampai ke pinggang. Terus di mana lagi ada ibu saksi lihat? Di pipi sebelah kanan. Pipi sebelah kanan. Itu bengkak. Pipi sebelah kanan ada bengkak. Iya. Sebelah kiri Sonde. Iya. Sebelah kiri sudah ada bengkak. Tidak. Hanya kanan. Iya. Selain itu di mana lagi yang ada ibu lihat? Di lengannya ada apa yang ibu lihat ibu? Luka atau apa? Bekas cambukan tuh dengan sudah agak bengkak sedikit. Luka. Iya. Luka bekas seperti luka bekas cambuk. Iya. Di lengan ya, di lengan kiri ada luka. Lengan kiri kanan. Di lengan kiri
dan kanan ya. Kanan ada luka seperti bekas cambuk. Seperti bekas cambuk ya. Iya. Kalau yang di punggung tadi, apa itu kira-kira menurut Ibu lukanya sampai ke pinggang? Luka bekas apa? Bekas cambukan karena kulitnya sudah mulai terkupas itu waktu itu. Seperti bekas cambuk juga ya? Iya. Seperti bekas cambuk. Cambuk. Karena kulitnya melepuh. Iya. Kulit melepuh. Selain kulit melepuh, apalagi yang ada Ibu lihat di belakang badannya itu, yang di punggung sampai ke pinggang itu? Ibu lihat toh? Iya. Ibu dekat jaraknya. Iya. Dia buka baju, Ibu lihat dari belakang. Iya. Dari belakang, Ibu perhatikan semua, melihat. Iya. Oke, apalagi bekas luka apalagi yang seperti Ibu lihat? Pahanya juga ada. Di paha. Iya. Pertanyaan saya, almarhum itu datang ke rumah Ibu pakai pakaian apa? Baju loreng dengan celana pendek hitam. Oke, datang dengan menggunakan kaos loreng ya? Iya. Kaos ya? Iya. Bukan baju ya, kaos dengan celana pendek. Hitam. Seperti celana olahraga gitu, Ibu? Iya. Celana pendek warna hitam. Ada pakai alas kaki? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Tidak ada. Oke, berarti karena dia pakai celana pendek, Ibu saksi ada melihat apa di pahanya? Luka tapi sudah agak bengkak. Oh. Sudah biru sedikit-sedikit. Di paha mana? Paha kiri, paha kanan? Dua-duanya. Di paha kanan dan kiri ada luka. Lukanya itu seperti apa menurut Ibu? Bekas apa? Cambuk atau bekas pukul atau apa? Luka memar tuh, Pak. Oh, ada luka memar. Iya. Kira-kira Ibu tahu luka memarnya bekas apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Terus almarhum ada bilang, itu misalnya Ibu saksi tanya, itu karena apa luka-lukanya? Almarhum ada bilang, ada kasih tahu ke Ibu? Waktu itu sempat bilang ke saya. Apa katanya? Dicambuk pakai selang kompresor. Oke, ada luka memar. Ya, di paha kanan dan kiri ada luka memar. Kemudian tanya ke almarhum ya. Iya. Luki jawab, almarhum jawab, dicambuk dengan menggunakan apa tadi, Bu? Selang kompresor. Dengan menggunakan selang kompresor. Maksudnya panbel kali itu, kan ada kompresor itu. Iya. Nah, talinya itu ya. Iya. Terus apalagi yang dikatakan almarhum, Ibu? Tidak lagi. Ada lagi? Tidak lagi. Tidak ada. Iya. Itu saja yang ditanyakannya. Iya. Terus Ibu ada bercerita apa lagi? Beliau keluh kesah apa lagi ke Ibu? Tidak cerita apa lagi? Tidak ada. Karena waktu itu langsung ditelepon dari mereka. Oke. Pada tanggal 28 Juli 2025, tepatnya pukul 7 ya. Iya. Ibu saksi bilang, ada sempat menelepon kah almarhum ke orang tuanya? Seingat Ibu saksi? Menelpon. Menelepon. Iya. Oke. Pada saat itu almarhum sempat bertelepon atau berkomunikasi ya? Iya. Lewat apa berkomunikasi, Bu? Waktu itu pakai messenger. Kepada orang tuanya ya, orang tua almarhum ya? Iya. Pakai messenger? Iya, awalnya pakai messenger. Oh, pakai handphone siapa, Ibu? Saya punya. Oh, Ibu punya? Iya. Untuk lewat messenger ya, WhatsApp ya?
pakai atau menggunakan HP ibu saksi. Iya. Ibu saksi. Saksi ya. Waktu menghubungi orang tua almarhum, Iya. ibu saksi kan tidak tahu nomornya. Ibu saksi tahu nomornya ibu almarhum? Tidak tahu. Terus tiba-tiba bisa menghubungi siapa yang ini? Almarhum sendiri. Almarhum hafal mungkinnya nomor orang tuanya. Iya. Digunakanlah handphone ibu saksi. Iya. Untuk menghubungi orang tuanya. Nah, setelah itu nyambung nggak ibu waktu dihubungi? Nyambung. Iya. Sebelum dihubungi langsung ada WA nggak, messenger dulu nggak ke orang tuanya? Ada nggak? Almarhum sendiri yang almarhum kirim pesan ya? Iya. Pesan lewat HP sebelum bertelepon. Setelah itu baru bertelepon, berkomunikasi. Ya, itu mamanya yang telepon duluan. Oh, dikasih tahu mungkin sama orang tua almarhum ya. Mama, ini Lucky mungkin ya. Setelah dibaca nyambung, kemudian orang tuanya menghubungi kembali. Oke. Ibu almarhum ya. Setelah itu apa ibu? Terjadi apa? Percakapan. Iya. Percakapan. Video call atau hanya loudspeaker saja atau video call? Video call. Video call. Iya. Video call ya. Terjadi komunikasi. Lewat video call ya. Iya. Lewat video call. Apa percakapan pada saat itu yang ibu saksi ketahui pada saat video call? Yang saya dengar langsung, Iya. dekat jarak dengan almarhum. Dekat ya. Iya. Itu waktu itu mamanya almarhum menanyakan bang, siapa yang pukul? Yang mau saya tanyakan sebelumnya, ibu saksi sudah pernah ngobrol juga dengan ini apa namanya? Sudah pernah kenal tidak dengan orang tua almarhum? Di tanggal 26 sore itu sempat telepon video call. Oh, berarti sebelumnya sudah kenal. Kenalnya di tanggal 26 sore itu ya? Iya. Di tanggal 26 sore. Sudah kenal di tanggal 26 sore 2025 ya. Oke, lanjut. Apa yang ibu sampaikan barusan? Kan ibu dekat tadi ya. Lanjut. Waktu itu almarhum menjawab, yang saya dengar saja itu, saya juga tidak tahu siapa yang almarhum omong itu tuh Bamak dengan Dansi. Tapi saya tidak tahu Dansi itu apa, Bamak itu apa. Saya hanya dengar itu saja. Oh, pada saat itu orang tua almarhum menanyakan. Iya. Apa yang ditanyakan? Siapa yang pukul? Oke, sebentar ibu. Orang tua almarhum bertanya kepada almarhum ya. Iya. Siapa yang pukul? Terus apa dijawab almarhum? Bamak dengan Dansi. Siapa yang pukul? Dijawab almarhum. Bamak dengan Dansi. Bamak Dansi. dengan Dansi. Tapi saudara saksi tidak mengenal itu siapa Bamak, siapa Dansi. Tidak mengenal, tapi hanya mendengar percakapan itu. Itu handphonenya di loudspeaker. Di loudspeaker karena ini handphone itu saya yang pegang, arahkan ke almarhum. Oh,
Handphone itu begini ya, ibu pegang ya, Iya. diarahkan ke almarhum. Iya. Almarhum melihat, Iya. ibu di depannya Iya. sambil mengobrol ya. Iya. Berarti jaraknya sangat dekat. Iya. Oke, setelah itu, apalagi percakapannya yang ibu saksi tahu? Waktu itu karena saya sudah keluar, saya tidak dengar Luki omong dengan mamanya. Setelah itu ibu saksi keluar, Iya. keluar. Iya. Jadi tidak dengar lagi percakapan itu. Iya. Ada berapa lama percakapan antara almarhum dengan orang tua almarhum? Kira-kira saja yang ibu saksi tahu. Sekitar 10 menit. Sekitar 10 menit ya, lebih kurang 10 menit ya. Iya. 10 menit. Oke, setelah itu apa lagi yang saudara saksi ketahui setelah 10 menit ngobrol? Itu telepon masuk dari nomornya almarhum. Waktu itu. Telepon masuk, Dari nomornya almarhum. ada telepon masuk ke nomornya almarhum. Dari nomornya almarhum ke HP saya, ke nomor saya. Dari almarhum, maksudnya gimana, Bu? Ada telepon masuk ke nomor saya itu dari nomornya almarhum. Oh iya, oke. Ibu masih pegang handphone itu? Iya. Ibu posisinya di luar? Itu HP saya sudah pegang karena almarhum sudah tidak omong lagi dengan. Oh, sudah tidak bicara lagi dengan ibunya, udah selesai. Iya. Tiba-tiba ada HP masuk, panggilan Iya. ke HP ibu. Iya. Siapa itu? Waktu itu saya kurang tahu, Heeh. hanya menanyakan keberadaan Luki waktu itu. Iya. Keluar suaranya. Iya. Ya, terima kasih karena live streaming nggak keluar di tayangan live streaming soalnya suaranya. Iya. Oke, terima kasih saksi. Coba cek gitu, Bu. Cek. Nah, itu bagus tadi. Ya. Santai, Bu ya, tenang ya. Iya. Ya, biasa-biasa sah. Oke? Oke. Setelah ada telepon masuk ke handphone ibu, ada apa yang ibu dengarkan? Waktu itu hanya menanyakan kalau Luki ada di rumah atau tidak. Menanyakan ke ibu saksi. Iya. Menanyakan ke saksi. Apakah Luki ada di rumah? Terus saksi menjawab apa? Saya menjawab tidak ada karena permintaan almarhum sendiri bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Oke. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Jadi ibu menjawab tidak ada di rumah. Iya. Jawaban saksi tidak ada di rumah ya. Iya. Pada saat ada telepon masuk tadi, kan biasanya kalau ada di situ daftar nama atau misalnya sudah tersimpan, kan ada nama di situ. Itu pada saat telepon masuk itu sudah ada nama belum, Ibu? Ada waktu itu namanya Luki, saya simpan nama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.